Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dikhianati Yudas, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dalam pewartaan dan khotbah-khotbahnya mengucapkan kata-kata, "Celakalah, hai kamu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena..." Namun sekali dalam bibir Tuhan Yesus terucap kata-kata sekeras itu yang ditujukan kepada salah seorang muridnya, yaitu kepada Yudas Iskariot. Firman-Nya, "Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Membaca, mendengar, dan kemudian saya coba mencerna dan merenungkannya. Saya merinding, bulu kuduku tegak berdiri, ada keringat dingin yang merembes di pori-pori beberapa bagian badanku. Saya merasakan kekecewaan Tuhan Yesus kepada seorang murid yang dipilihnya dan yang diharapkannya akan selalu bersama dia dan mendukung dia serta setia kepadanya. Ada apa dengan Yudas Iskariot? Ia begitu dingin dan tegah menyerahkan gurunya. Dengan tanpa rasa ia berkata, "Bukan aku ya Rabi?" Dan dijawab Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara-saudari terkasih, saya merasakan kedalaman ucapan celaka yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kekecewaan itu amat terasa ketika terucap kalimat, "Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Orang ini tidak selayaknya hadir di atas muka bumi, sebab dia melanggar kesetiaan yang diberikan kepadanya. Orang ini tidak pantas berada di dekat Yesus, sebab dia seperti orang yang menggunting dalam lipatan. Dia mengkhianati gurunya sendiri. Dia menjual nyawa gurunya sendiri. Guru yang menerima dia apa adanya. Guru yang memberikan kepercayaan kepadanya. Guru itu yang diserahkan oleh Yudas kepada orang-orang yang membenci Yesus. Jadi, kalau Tuhan Yesus mengucapkan kata celaka untuk orang macam Yudas ini, saya bisa merasakan itu ketika saya mengalami pengkhianatan oleh orang yang saya cintai, dan kepadanya saya memberikan kepercayaan yang harus dijaganya. Saya yakin Anda akan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus
dan yang saya rasakan. Betul? Saudara-saudari terkasih, setiap orang bisa mengecewakan kita. Namun, dalam hal apa dulu? Kalau itu masalah yang sepele dan karena sebuah kekhilafan atau tidak dimaksudkan sungguh-sungguh, kita bisa memakluminya. Tetapi, apa yang telah dilakukan oleh Yudas yang sudah kerasukan iblis itu? Di hadapan guru yang sudah mengetahui niat jahat dalam hatinya, pun Yudas seperti tanpa hati dan tidak mempunyai rasa bersalah mencobai gurunya dengan berkata sinis, "Bukan aku, ya Rabi." Manusia macam apa ini? Jadi saya sangat bisa memahami kekecewaan Tuhan Yesus. Kok ada orang yang berwatak dan bertabiat seperti itu? Kalau saya merenungkan lebih mendalam, inilah kata-kata yang saya pastikan keluar dari hati saya. Ini orang atau bukan? Apakah orang ini memiliki hati atau tidak? Apakah orang ini bisa mengucapkan kata terima kasih atau tidak? Yudas adalah orang yang tidak punya hati. Ia tidak tahu berterima kasih. Ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri. Jadi, saya setuju 1000% dengan kata-kata Tuhan Yesus. Celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudara-saudari terkasih, saya pernah mendengar kisah kesedihan atau kekecewaan seorang wanita yang dikhianati oleh keponakannya sendiri. Ibu ini adalah seorang wanita yang tulus, jujur, dan penyayang. Kepada siapapun dia berbuat baik dan suka memberi dan berbagi. Hal itu juga dilakukan untuk keponakannya. Namun, suatu hari salah seorang dari keponakannya itu telah mengecewakannya. Rumah yang menjadi milik ibu itu akhirnya berpindah tangan kepemilikan oleh tindakan keponakan yang disayangi ibu ini. Tetapi ketika dimintai pertanggungjawaban, dia mengelak dan tidak mau tahu. Ia menjauhi ibu itu, entah dengan alasan apa, aku tidak tahu. Tetapi keponakannya yang lain berkata, "Sudahlah tante, tidak ada gunanya menghadapi orang yang tidak punya hati seperti dia itu. Tante akan tambah sakit kalau meladeni atau menghadapi dia. Relakan saja." Apakah ibu ini kecewa? Pasti kecewa. Apakah ia disakiti? Ya, dia disakiti. Pengalaman dikecewakan itu membuatnya betul-betul sakit hingga ia menderita stroke. Jadi, kalau Tuhan Yesus merasakan dizolimi oleh murid yang dipilihnya, yang dididiknya, dan dikasihinya, itu amat manusiawi dan amat wajar. Kalau Tuhan Yesus menjadi sedih dan kecewa dan menyesali kelahiran manusia seperti Yudas itu,
saya sangat bisa memaklumi. Pesan yang dapat kita petik dari peristiwa Yesus dikhianati oleh Yudas ini adalah agar kita memelihara hati kita penuh cinta, agar kita tidak mengecewakan Tuhan Yesus yang sudah mencintai kita dan telah melakukan apa saja untuk kebahagiaan kita. Milikilah hati yang baik, bukan hati iblis yang mengkhianati Tuhan. Apakah aku sudah berusaha menjadi murid Yesus yang setia dan mencintainya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami ini orang yang lemah. Tambahkanlah iman kami kepada Yesus dan mampukanlah kami untuk mencintai Yesus dengan kesetiaan yang teruji, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.